Perkenalkan, nama saya Liana Tiara dengan NIM J0414-24160. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penugasan mata kuliah manajemen keuangan mengenai teknik dan analisis capital expenditure. Ada uh, studi kasus mengenai PTBS, di mana kondisinya adalah PTBS sedang mempertimbangkan satu unit terlebih baru dan memerlukan investasi kas sebesar 700 miliar pada waktu awal proyek dan 1 miliar pada tahun ke-1. Arus kasnya diharapkan di tahun kedua itu 250 juta, 300 juta pada tahun ketiga, 350 juta pada tahun keempat, 400 juta setiap tahun dari tahun kelima sampai tahun keenam. Nah, pertanyaannya itu adalah yang pertama mengenai ada keterangan yang diketahui required rate of return-nya adalah 15%. Berapakah NPV dari proyek ini jika tingkat pengembalian disyaratkan ada 15% dan apakah dari hasil NPV ini proyek tersebut layak diterima atau tidak? Untuk menjawab soal nomor pertama, di sini saya sudah membuat tabel jika required rate of return 15%. Yang pertama itu dalam komponen tabelnya ada tahun mulai dari tahun 0 satu investasi awal sampai tahun 10. Lalu juga segini kita masukkan cash flow-nya dari tahun 0 itu investasinya mulai 700 miliar dan juga tahun pertama itu 1 miliar dan baru ada arus kamu masuk di tahun kedua sampai tahun ke-10 kita masukkan ke dalam tabel. Lalu untuk DF-nya itu 15% dengan rumus 1 per dan rumus 1 + I pangkat N. Untuk tahun pertama itu kita dapat DF itu adalah 1, lalu kita masukkan aja rumusnya sama sampai ke pada tahun 10. PV proceed-nya adalah um, pengalian dari cash flow dan juga DF. Setelah kita dapat NPV-nya adalah sebesar minus 111 juta 684 ribu 690. Sorry, 117 juta 644 ribu 690. Nah, karena hasilnya ini adalah negatif 117 miliar, yaitu adalah kurang dari 0, maka kesimpulan yang didapat adalah proyek ini tidak layak untuk dilaksanakan karena syarat untuk proyek proyek itu layak untuk dilaksanakan adalah NPV-nya itu lebih dari 0. Itu untuk menjawab soal pertama. Oke, soal kedua adalah berapakah tingkat pengembalian internal proyek ini? Oke, untuk jika kita dapat IRR, kita harus cari tahu dulu nih berapa kira-kira required rate of return-nya jika um, berterbalikan dari NPV dengan DF yang 15% sudah kita tentukan sebelumnya. Ini kan kalau kita pakai 15%, dia minus berarti nih kita cari tingkat pengembalian hasilnya yang membuat NPV-nya itu lebih dari 0 atau positif. Jadi saya menggunakan angka 10% dan setelah dihitung NPV-nya yang kita dapat adalah sebesar 251.850.475. Nah, lalu kita masukkan saja, karena ini hasilnya lebih dari 0 ya, artinya positif. Makanya berterbalikan. IRR-nya untuk rumusnya adalah I1 plus NPV1 dibagi NPV1 dikurangi I2 dikali I2 dikurangi I1. I1-nya berapa? I1-nya adalah 15%. Terus untuk MPV satunya itu kita ambil dari yang dengan data awal yang minus 117 juta, lalu kita kurangkan minus 117 juta tadi dikurang dengan 251 juta hasil dari asumsi returnnya adalah dengan mengembalikan hasilnya adalah 10%. Nah, kita dapat 369 juta minus terus juga dikali oleh 5%. 5% ini adalah dari uh, tingkat 5% dikurang 10%. Nah, hasilnya IRR-nya atau internal rate of return-nya adalah sebesar 13,4%. Yang dimana kita menggunakan asumsi rate of return-nya adalah 10%.
Untuk jawaban soal ketiga adalah bagaimana hasilnya jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 10%. Nah, karena kita tadi sudah membuat tabelnya, tabel perhitungannya jika breakout rate of return-nya adalah 10%, maka kita dapat hasilnya yaitu NPV adalah sebesar 251 juta 850. Artinya, hasilnya adalah NPV-nya lebih dari 0 atau positif. Proyeknya layak untuk dilaksanakan. Berarti keputusan yang perusahaan ambil untuk menentukan rate of return yang 15% itu salah. Karena jika mereka menggunakan angka itu, NPV-nya adalah dikurang kurang dari 0. Terus yang keempat yaitu berapakah periode pengembalian modal atau payback period dari proyek ini. Jadi saya juga sudah membuat tabelnya mulai dari tahun pertama, dari tahun 0, kasbahnya itu berkurang mengambil 700 juta, terus tahun ke satunya berkurang satu miliar. Nah, kita di sini buat untuk kolom kumulatifnya sampai pada tahun ke satu, dia itu masih minus nih arus kasnya 1,7. Tapi karena dia sudah ada arus kas masuk di tahun kedua, yang membuat eh, arus kas yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya itu berkurang kumulatifnya. Dan kita dapat periodenya adalah tahun ke-6 karena dia bersih. Pokoknya kumulatif di tahun ke-6 adalah menutupi nilai investasi yang dikeluarkan sebelumnya yaitu 1,7 miliar. Jadi kesimpulannya adalah period dari proyek PT BS ini adalah di tahun ke. Nah, ini ada soal tambahan yaitu berapakah profitability index dari proyek ini. Nah, rumusnya itu adalah dari total PV atau total present value dibagi dengan investasi awal. Total PV-nya itu adalah 1,4, 1,4 itu kita dapat dari um, 1,4 M-nya itu kita dapat dari total PV klassiknya. Tapi kita pakai angka dari mulai tahun kedua aja sampai dengan 10 yaitu sebesar 1,1 miliar 451 juta 920.528. Oke, dibagi dengan investasi awal. Investasi awal ini adalah berapa sih uang PV yang dikeluarkan, yaitu 1,1 miliar 500 juta 1,569 juta 569.565.217.000. Nah, em, akhirnya PI-nya kita dapat adalah sebesar 0,93. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil analisis ini adalah jika PTBS ini akan mengeluarkan investasi awal itu dasar dari
CAS sebesar 1,7 dengan recovery rate of return-nya ada 15%, proyek ini tuh mungkin akan berhasil, mungkin NPV-nya itu bakal berhasil, tapi dengan jangka waktunya lama gitu, butuh lebih dari 10 tahun atau periodenya butuh lebih lama. Jadi sesuai yang disarankan dari soal dan asumsi kita juga, yaitu tingkat pengembalian yang disyaratkan atas 20% itu adalah merupakan angka yang tepat dan juga menghasilkan NPV yang positif. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal dari teknik analisis materi teknik analisis capital expenditure. Terima kasih dan sampai jumpa.